for the kingdom come. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy. Shalom, selamat malam, selamat bertemu kembali di Zoom Sema Adonai pada hari ini, yaitu Rabu 26 Juni 2024, dengan narasumber kita seperti biasa, Ibu Suryani Pantau, dengan tema Putuskan Kutu Generasi. Tidak lupa kita menyapa teman-teman kita yang ada di benua Eropa, selamat sore, dan juga buat teman-teman yang ada di Amerika Kanada, selamat pagi, selamat mengikuti acara pengajaran firman pada malam hari ini untuk waktu Indonesia bagian Barat. Kita akan memulainya dengan berdoa terlebih dahulu dan langsung dilanjutkan dengan pemaparan materi. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan terlebih dahulu profil singkat dari Ibu Suryani Pantau. Kami persilakan. Shalom semua, pada kesempatan kali ini, Sema Adonai dengan bangga memperkenalkan pengajar kita, Ibu Suryani Watimena, dan berikut adalah profil singkat dari beliau. Ibu Pendeta Dr. Suryani S. Watimena, MTH, lebih dikenal dengan nama Suryani Pantau. Lahir di Tanjung Uban, 11 Februari 1962. Beliau mengenyam pendidikan di SD Negeri 1, Tarempa, SMP Gideon, Jakarta Utara, SMA Negeri 13, Jakarta Utara, Sarjana Teologi, School for Advanced Studies, SAS, Word of Life, Philippines, Major Missiology, Torpedo Bible School, Manila, Philippines, Major Missiology, Torpedo South Bible, Reverend Crest, Chalet, Estate, Colorado, USA, STT in Alta, Magister Theology, STT IKAT, Pasca Sarjana, Doctoral Ministry, Konversi Proses to DDH. Pengalaman pelayanan. Pengurus Bendahara Pamukri, Persekutuan Pemuda Indonesia, Youth for Christ, mengajar sekolah minggu, pelayanan dari COCN dan Berita Hidup, mengajar Bible Study Muda-Mudi Indonesia, Makati, Filipina, mengajar Bible Study khusus ibu-ibu diploma Kedutaan Indonesia Makati Filipina, penyiar radio Kristen FEBC, Far East Broadcasting Company International, pelayanan di Handicap Hospital Colorado, pelayanan penginjilan keliling bersama tim Ambassador Internasional sebagai penerjemah dan pengkhotbah. Ditasbih menjadi pendeta oleh Sinode Gereja Kristen Sahabat Indonesia (GKSI). Sekarang jadi GSI, Gereja Sahabat di Indonesia. Mengajar di STT Inalta Jakarta, mengajar di STT Duloh Cilangkap Jakarta, bendahara Yayasan STT Inalta, Gembala Sidang GSI Jemaat Shalom, Ketua Khusus Musik STT Jakarta, Yamuger, pengurus BPA Sinode GSI, bendahara umum selama 2 tahun, misionari di Kalbar bersama suami, buka training center sahabat, mengajar di beberapa STT, BMW, Aras Tamar, Eklesia, Katulistiwa, pelayanan penginjilan radio, Landak Bermazmur, penginjilan keliling pedalaman Kalbar, buka jaringan doa wanita, Kabupaten Landak, Plasrek, JDW, Kalbar, balik pindah ke Jakarta, mentor JDW Pulau Kalimantan sampai sekarang, Sekretaris Umum Sinode GSI, Badan Pertimbangan Gembala Sidang GSI, Ukemene Fasilitator Trainer My Home, anggota Badan Pertimbangan Sinode GS, Gembala Sidang GSI Shalom,
Wakil Gembala Gereja RCCG City of David, Jakarta. YouTuber anggota ASTI dengan nama channel Suryani Pantau. Dari Zoom Sema Adonai terus menyuarakan pengajaran firman Tuhan yang membangun iman. Para narasumber pengajar di Zoom Sema Adonai sangat kompeten dan profesional. Kami mengundang Anda bergabung bersama kami di Zoom Sema Adonai. Terima kasih Bu Aling buat profil singkatnya. Demikian profil dari narasumber kita, Ibu Suryani Pantau. Selanjutnya kita akan memasuki materi pengajaran. Kami persilahkan buat Ibu Suryani. Ya, Shalom. Ya, puji Shalom, Ibu. Tuhan. Ya, Sehat, Ibu. ya, puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, Oke, ya Bu. kita Kami akan mulai persilakan, ya. Bu. Ya, Ibu Ya. Christine. Ya, saudara yang kekasih, mari kita berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Kami menyerahkan jam ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami minta Allah Roh Kudus menyingkapkan kebenaran-Mu. Buat kami konsentrasi yang penuh kepada kebenaran-Mu sehingga tidak ada satupun yang terlewati. Pakai hamba urapi dengan kuasa-Mu supaya setiap kata kalimat yang keluar sesuai dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah Tuhan. Kami siap mendengar dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Nah, saudara yang kekasih, hari ini kita akan belajar dengan satu tema, yaitu patahkan kutub generasi. Ya, kita akan membaca Alkitab kita yang ada di depan sana, ya. Saudara bisa lihat, seperti burung pipit mengirap dan burung layang-layang terbang, demikian kutub tanpa alasan tidak akan kena. Nah, saudara, kita melihat kutuk itu ada penyebabnya, ya, di slide yang berikutnya. Dan itu tidak terjadi begitu saja. Ya, di burung pipit, burung layang-layang, ya, tidak terbang sembarangan. Tetapi mereka dipimpin oleh internal kompas atau dengan insting mereka, ya. Nah, demikian juga tidak terjadi begitu saja. Ada penyebabnya. Kutuk itu tidak terjadi begitu saja, ada penyebabnya di baliknya. Jika kita sadar bagaimana cara kerja kutuk itu, maka kita juga harus tahu apa yang harus kita lakukan untuk mencegah kutuk itu. Nah, saudara, mari kita akan melihat penyebab pintu terbuka pada kesalahan dalam hidup kita yang mengakibatkan kutuk bagi generasi kita. Nah, mari kita melihat kesalahan dan dosa. Jadi dengan mengerti apa yang dimaksudkan dengan kata kesalahan, dapat membantu kita untuk mengerti akan ikatan generasi yang lebih baik. Nah, kata kesalahan dan dosa dipakai keduanya dalam Alkitab. Akar kata kesalahan dalam bahasa Ibrani adalah afon, yang artinya jahat, dan dosa adalah kata waw, yang artinya pelanggaran. Nah, jadi kita melihat kesalahan itu berasal dari dalam kita, ya, kesalahan itu berasal dari dalam kita yang mengakibatkan kita melakukan dosa. Tindakan kesalahan melanggar perintah Allah. Nah, kita melihat kesalahan turun pada generasi. Alkitab mengatakan bahwa kesalahan itu diturunkan pada generasi ke generasi. Jadi seseorang yang melakukan dosa, tetapi kesalahan yang motivasinya orang tersebut membuat dosa itulah yang diturunkan kepada generasi berikutnya. Dan saya minta Ibu Desi silahkan baca, Bu, Ratapan 5 ayat yang ke-7 yang ada di depan. Bacakan ayat-ayatnya ya, Bu, ya. Ratapan 5 ayat 7, Bapak-bapak kami berbuat dosa, mereka tak ada lagi, dan kami yang menanggung kedurjanaan mereka. Ya, jadi ratapan ini mengatakan bapak-bapak kami berbuat dosa. Mereka tak ada lagi, dan kami yang menanggung kedurjanaan mereka. Kemudian Mazmur 51, Yeremia, mulai dari Yeremia 32 ayat 17 dan 18, dan Mazmur 51 ayat yang kelima. Ya, yang ada di depan. Berapa, Bu?
Ya, di atas Bu, yang dibaca aja yang dites ya. Yeremia 32 ayat 17-18. Yeremia 32 ayat 17-18, demikian firman Tuhan. Engkaulah yang menunjuk kasih setiamu kepada beribu-ribu orang dan membalas kesalahan bapa kepada anak-anaknya yang datang kemudian. Ya Allah yang besar dan perkasa, namamu adalah Tuhan semesta alam. Lalu Mazmur 51 ayat 5, demikian firman Tuhan. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Ya. Jadi kita melihat di sini saudara dalam Yeremia 32 ayat 17-18, Tuhan Allah, sesungguhnya engkaulah yang menjadikan langit dan bumi dengan kekuatanmu yang besar, dengan lenganmu yang terentang. Tiada suatu apapun yang mustahil bagimu. Engkau yang menunjukkan kasih setiamu kepada beribu-ribu orang dan membalas kejahatan bapa kepada anak-anaknya yang datang kemudian. Ya Allah yang besar dan perkasa, namamu adalah Tuhan semesta alam. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Jadi kita melihat di sini saudara bahwa jelas firman Tuhan mengatakan bahwa kita ini ya di dalam Alkitab di sini dikatakan bahwa Tuhan membalas kesalahan Bapa kepada anak-anaknya. Dan kita semuanya sudah terkandung di dalam dosa. Ketika kita masih di dalam kandungan ibu kita sudah berdosa. Kita yang pertama juga membawa dosa daripada Adam, ya. Dosa Adam itu menjalar kepada semua orang. Dan kemudian kita melihat juga dari bapak-bapak kita, dari nenek moyang kita juga itu kemudian juga menimpa kepada kita. Nah, kita melihat juga di dalam Yeskiel 18 ayat 1-4, saya akan bacakan. Maka datanglah firman Tuhan kepadaku. Ada apa dengan kamu sehingga kamu mengucapkan kata sindiran ini di tanah Israel? Ayah-ayah makan buah mentah dari gigi anak-anaknya menjadi ngilu. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Kamu tidak akan, maaf ya, kita lihat pertanyaan yang ke atas, saya kelewatan ya. Dan kemudian kita melihat di sini, pertanyaannya adalah, apakah Allah itu adil mengizinkan itu terjadi? Jadi banyak orang ya berpikir ya Allah itu tidak adil. Mengapa kesalahan bapak-bapak harus diturunkan kepada cucunya? Sedangkan bagian lain juga dalam Alkitab mengatakan siapa yang melakukan dosa dialah yang mati. Nah, di dalam Ulangan 22 ayat 16, janganlah ayah dihukum mati karena anaknya. Janganlah juga anak dihukum mati karena ayahnya. Setiap orang harus dihukum mati karena dosanya sendiri. Dan kemudian kita melihat di dalam Yeskiel 18 ayat 1-4, maka datanglah firman Tuhan kepadaku, ada apa dengan kamu sehingga kamu mengucapkan kata sindiran? Di slide berikutnya, Bu. Sindiran ini di tanah Israel. Ayah-ayah makan buah mentah dan gigi anak-anaknya menjadi ngilu. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan. Kamu tidak akan mengucapkan sindiran ini lagi ke Israel. Sungguh semua jiwa aku punya dan orang yang berbuat dosa itulah yang harus mati. Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Aku tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya. Dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar menerima berkat kebenarannya dan kefasikan orang fasik ditanggung atasnya. Kita melihat di sini dalam ayat-ayat ini, Bapak tidak menanggung ya dalam slide berikutnya. Jadi bapak-bapak tidak menanggung mati ya, tidak menanggung ya kesalahan dan tidak ditanggung kepada kesalahan anak-anaknya. Nah, setiap orang akan dosanya sendiri. Kita melihat di sini kata dosa dalam Ibrani adalah dari akar kata kate yang artinya kejahatan. Nah, di sini mungkin kita akan bingung karena ayat di atas mengatakan
bahwa kesalahan tidak diturunkan kepada anak-anak cucu. Jadi dua ayat yang tadi kita baca itu kontradiksi ya dengan apa yang sudah kita baca di dalam ayat sebelumnya. Sebab itu mari kita melihat perbedaan antara kesalahan dan dosa. Apakah ini kontradiksi? Karena sebagian ayat yang mengatakan bahwa dosa orang tua, nenek moyang akan kena pada keturunan ketiga dan keempat, tetapi di ayat yang lain dikatakan hanya orang itu saja yang berdosa. Nah, kita harus tahu bahwa Allah itu adalah Allah yang adil. Jadi Allah adalah Allah yang adil, tidak ada pertanyaan akan fakta ini bahwa dia adil. Di dalam dia tidak ada ketidakadilan. Jadi kita harus mengerti perbedaan penalti atau hukuman sama menjatuhkan hukuman sistem peradilan. Jadi kita harus tahu bahwa perbedaan antara harus mengerti ya penalti sama dengan menjatuhkan hukuman sistem peradilan konsekuen seperti dalam akibat dari satu perbuatan kesalahan. Jadi penalti atas dosa akan dikenakan pada individu yang berdosa. Namun konsekuensi dari dosa lebih nyata daripada seseorang yang berdosa. Nah, Allah kita lihat di sini, kita melihat di dalam Ulangan pasal 24 dan Yeskel pasal 18. Jadi di sini Allah menunjukkan pada penalti dosa. Jiwa yang berdosa akan mati. Di dalam ayat-ayat yang lain kita melihat di dalam Keluaran ya yang kita sudah baca dalam Keluaran 20 ayat 3 sampai ayat yang ke-6. Kemudian Keluaran 34 ayat ke-7 mungkin kita bisa baca. Saya akan bacakan kembali ayat ini yang kita sudah baca minggu lalu, yaitu Keluaran 20. Bisa Ibu Christine lihat bacakan Keluaran 20 ayat 3 dan 3 sampai 6. Keluaran 20 ayat 3 sampai 6 demikian firman Tuhan. Dengan berkata kepada mereka, dengarlah hai orang Israel, kamu sekarang menghadapi pertempuran melawan musuhmu. Jangan lemah hatimu, janganlah takut. Keluaran 20 ayat 3 dan 6. Maaf, Bu. Ya. Keluaran 20 ayat 6 ya, Bu? 3 sampai 6. Ya. Oke, maaf. Saya ulangi, Bu. Keluaran 20 ayat 3 sampai 6. Demikian firman Tuhan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Ya. Jadi saudara kita melihat di sini seperti ada perbedaan ya, sepertinya ada kontradiksi ya dalam Ulangan 24 dan Yeskel 18 Allah menunjukkan pada penalti dosa jiwa yang berdosa akan mati. Tetapi dalam ayat yang lain dalam Keluaran 20 ayat 3 sampai 6, Keluaran 34 ayat 7, Bilangan 14 ayat 18, Ulangan 5 ayat 6, Yeremia 32 ayat 18, di mana kita baca tentang kesalahan yang diturunkan kepada generasi berikutnya. Nah, kita lihat kata ini berurusan, jadi kita lihat bahwa ini berurusan dengan konsekuensi dari dosa. Ada dosa-dosa tertentu seperti penyembahan berhala, yang mana orang itu tidak hanya membawa penalti untuk dosa tersebut, tetapi juga alami suatu konsekuensi yang lebih. Jadi ini pintu terbuka bagi kerja iblis yang diteruskan kepada generasi berikutnya. Jadi kita melihat di sini saudara bahwa kita lihat
Setiap generasi akan alami konsekuensi itu. Jadi Allah adil ketika dia menjatuhkan penalti pada yang berdosa. Nah, kita lihat slide yang berikutnya. Walaupun konsekuensi dari dosa orang tersebut diteruskan kepada generasi yang berikutnya. Jadi Tuhan tidak ikut campur tangan untuk menghentikan ini kecuali orang tersebut ambil otoritas dan menyatakan kemerdekaan dengan mematahkan ikatan yang telah dimulai. Jadi kita harus lakukan apa yang firman Tuhan katakan agar kita dapat dibebaskan. Nah, kita melihat di sini, jadi slide yang berikutnya, penalti akan dijatuhkan pada pribadi yang berdosa. Jelas. Tetapi konsekuensi dari dosa tersebut akan berdampak lebih, ya, akan berdampak pada generasi berikutnya. Nah, sekarang mari kita melihat celah-celah atau masuknya ikatan keluarga atau kutuk keluarga. Yang pertama itu kita melihat lewat penyembahan berhala atau penyembahan dewa-dewa, ya. Dewa-dewa, jin-jin, ya. Kita melihat dalam Keluaran 25, jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalas kesalahan bapak kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Nah, ini saudara, ini celah pintu yang pertama itu menyembah berhala. Jadi menyembah berhala, dewa-dewa. Kemudian kita melihat juga celah yang berikutnya atau pintu masuk untuk ikatan dan kutuk itu terjadi pada generasi, yaitu mempersembahkan atau mendedikasikan. Jadi ketika seorang mempersembahkan atau membuat dedikasi, apakah itu anak, keluarganya kepada sesuatu, atau dalam pengaruh iblis, ini bisa kepada ilah-ilah, roh-roh jahat. Inilah celah atau pintu masuk pada ikatan dan kutuk generasi. Minggu lalu saya ceritakan bagaimana papa saya ketika saya masih kecil, umur sekitar 1,5 sampai 2 tahun, di daerah di mana saya tinggal dulu itu ada banyak sekali anak-anak yang mati, ya, anak-anak yang umur saya itu sekitar 1,5-2 tahun itu mati, ya, meninggal. Dan papa saya tidak mau saya meninggal. Jadi akhirnya dia pergi ke suatu tempat, ya, yang dia percayai, sumur tua, kemudian yang orang pikir di situ memang ada banyak setannya yang membuat anak-anak itu pada meninggal. Lalu papa saya berjanji, kalau anak saya hidup, kalau anak saya tidak mati, jadi jaga dia. Saya serahkan di dalam penjagaan. Nah, itu saudara. Ini papa saya orang Kristen, tapi tidak mengenal dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ya, tapi sejak dari itu, saudara, sejak dari itu apa yang terjadi? Waktu saya remaja, saya selalu melihat ada orang yang besar, tinggi sekali. Bahkan saya setelah sekolah Alkitab, saya pergi ke Filipina, saya pernah didatangi itu. Saya bahkan sekolah di Amerika pernah didatangi itu. Dan itu beberapa sewaktu-waktu itu datang. Dan saudara, saya tidak mengerti itu apa. Dan ketika saya menikah, ya, ketika saya menikah sudah berkeluarga, apa yang terjadi, saudara? Saya itu mengalami sangat luar biasa seperti kalau suami saya tidur, kami lagi tidur tengah malam, tiba-tiba saya ada suara, ambil pisau potong leher suamimu. Jadi rupanya ini ketika papa saya didedikasikan, ketika saya menikah dengan suami saya, mungkin ini roh ini cemburu, ya, karena saya jadi milik daripada suami saya. Dan itu untung saya itu anak Tuhan. Jadi saya bangunkan, tolong ini suara lagi. Jadi itu setiap malam, hampir setiap malam terus begitu kami berdoa, fokus ke Tuhan, kami menyembah.
Dan setiap kali saya kalau lihat ketinggian, saya ingin jatuhkan diri. Kalau umpamanya ada truk yang lewat, saya seperti mau menaruh badan saya di bawah truk itu. Itu mengerikan sekali dan itu saya bergumul sekali, saudara. Dan itu kuatnya luar biasa. Dan saya pikir kalau saya bukan anak Tuhan, kalau saya belum diselamatkan, mungkin saya sudah lakukan itu, sudah nggak ada saya. Dan itu saya bergumul, Tuhan ada apa dengan saya? Tetapi Tuhan itu luar biasa. Papa saya pulang dari belayar dan kemudian dia katakan, Papa mau adakan pelepasan. Dan akhirnya terbongkar. Sama sekali sudah 25 tahun. Ini sama sekali tertutup. Tapi ketika saya antar papa saya dan kemudian mulai konsultasi dilayani oleh hamba Tuhan, terbuka. Dan akhirnya papa saya sebagai kepala rumah tangga memutuskan dedikasi itu. Memutuskan saya dipersembahkan dan saya menjadi milik Kristus, dan sejak dari itu tidak pernah terjadi lagi. Jadi saudara, ini kita melihat mempersembahkan, mendedikasikan. Saya banyak mendengar kesaksian ataupun orang-orang yang saya layani. Jadi itu sudah dipersembahkan kepada nenek moyang, dipersembahkan ketika pergi ke untuk mendapatkan sesuatu, dipersembahkan, anaknya dipersembahkan. Dan ini sebenarnya saudara di zaman-zaman dahulu itu ada bagaimana orang-orang pada zaman dahulu praktek-praktek pagan penyembahan berhala, mereka mempersembahkan anak mereka di dalam persembahan api untuk dikorbankan. Nah, kita melihat di sini saudara, kemudian ini adalah celah karena ini adalah dedikasi ini adalah satu perjanjian dan itu mengikat. Dan itu saudara bisa sampai keturunan ketiga dan keempat. Nah, kemudian kita melihat lewat sumpah atau perjanjian. Sumpah perjanjian yang sungguh-sungguh diucapkan oleh seseorang yang mengikat dirinya dalam tindakan, ritual atau kondisi sumpah itu negatif, dosa yang secara langsung atau tidak langsung yang dibuat ke iblis. Jadi ini adalah buka celah. Bagaimana iblis bisa mengikat. Jadi dengan bersumpah berjanji. Jadi bersumpah berjanji kepada iblis. Kemudian kita melihat juga seseorang, kita melihat pergi ke tempat-tempat pergi ke tempat-tempat, contohnya pergi ke tempat-tempat gunung seperti Gunung Kawi, kemudian minta sesuatu, tempat-tempat keramat, tempat-tempat yang dikeramatkan, kemudian kita lihat mereka berjanji kalau seandainya dikabulkan, mereka bersedia melakukan apapun, bahkan memberikan tumbal. Nah ini, dan ini kena kutuk. Jadi saudara, ada berapa banyak orang-orang yang karena bersumpah dan kemudian karena ingin sesuatu, permintaan kepada kuasa kegelapan, dan akhirnya itu kena tumbal. Saya kasih tahu sama saudara, yang namanya iblis itu tidak pernah kasih gratis, saudara. Karena iblis itu mencuri, membunuh, dan membinasakan. Saya mendapat satu kesaksian, Jadi seorang pengusaha yang kaya raya, yang luar biasa, tetapi meminta kepada kuasa-kuasa kegelapan. Jadi setiap pembantu, berapa kali pembantu tinggal di dia meninggal. Supir meninggal. Dan terus jadi cari korban. Supaya apa? Supaya untuk dia menjadi kaya. Dan kemudian apa yang jadi, saudara? Semuanya tidak ada lagi dan akhirnya anaknya satu-satu meninggal. Istrinya meninggal, mamanya meninggal. Dan kemudian terakhir dia. Dan kemudian dia takut dan bertobat. Dan saya pernah mendengar kesaksian ini. Jadi saudara, kita melihat di sini saudara, bahwa ini perjanjian. Jadi perjanjian yang diberikan, yang diadakan dengan kuasa kegelapan. Kemudian kita melihat lagi yang berikutnya, celah.
untuk iblis masuk itu perbuatan dosa. Dosa yang tidak diakui, ya. Sebuah celah memberi pintu masuk daripada iblis. Contoh itu adalah Raja Daud. Jadi kita melihat di mana Raja Daud di dalam 2 Samuel 12 yang jatuh berzina dengan Betseba dan kemudian membunuh suami Betseba. Kemudian Nabi Nathan datang kepadanya bahwa pedang tidak akan menjauhi dari keluarga Daud karena akibat dosanya. Di dalam kita melihat di sini saudara dalam 2 Samuel 12 kita melihat dari ayat yang ke-9. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria orang Het itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang. Istrimu kau ambil menjadi istrimu. Istrinya kau ambil menjadi istrimu. Dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Oleh sebab itu pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya. Karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria orang Het itu untuk menjadi istrimu. Beginilah firman Tuhan bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu. Yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang lain akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi, tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Nah, saudara, kita melihat di sini, ya. Kita lihat di slide yang berikutnya. Kata pedang menunjukkan akan kehancuran. Jadi kejahatan dan kematian oleh karena perbuatan dosanya. Jadi Daud buka pintu untuk kehancuran. Kekerasan dan kematian masuk ke dalam keluarganya. Jadi kita melihat anak Daud dari Betseba mati. Amon memperkosa adiknya sendiri. Dan melakukan inses. Anak lakinya Absalom memimpin pemberontakan kepadanya. Jadi mengadakan kudeta. Jadi perbuatan dosa adalah konsekuensinya. Menetap lama daripada apa yang kita bayangkan. Contohnya kita lihat dosa aborsi. Dapat membuka pintu juga bagi kehancuran. Jadi kesalahan di mana sesuatu dimulai dengan kehancuran karena orang tersebut telah membuka pintu, roh kematian akan membawa kehilangan di area lainnya. Seperti bisnis, keuangan, dan lain-lainnya. Jadi dosa yang tidak diakui sebagai pintu terbuka buat kerja iblis. Jadi vital untuk mengaku. Ini perlu untuk ada pengakuan pertobatan. Memutuskan dosa-dosa itu keluar dari kehidupan kita. Nah, saudara, kita melihat di dalam Kejadian 4 ayat ke-7, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau. Tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Dan ini adalah ayat, ya, di sini adalah ayat di mana diberikan Tuhan kepada Kain, ya, ketika Kain itu sedang mengalami sakit hati atau kecewa ketika persembahannya tidak diterima, ya, tidak diterima oleh Tuhan. Kemudian dia sakit hati. Ya, kemudian kita melihat di sini, ingat di sini dikatakan bahwa dosa sudah mengintip di depan pintu, ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Jadi dalam ayat ini Allah berbicara kepada kita ketika ia sangat kecewa dan siap membunuh adiknya, Allah memperingati Kain akan dosa, ya, yang sedang mengintip di depan pintu dan mencoba untuk masuk. Tuhan minta Kain untuk menguasainya.
Tetapi Kain mengizinkan dosa masuk menjadi membunuh, akhirnya dia menjadi pembunuh bagi adik. Jadi sekali lagi saudara, kita melihat iblis tidak akan masuk kalau kita tidak izinkan. Jadi kita sendiri yang membuka celah sehingga iblis masuk dan menguasai. Jadi ketika iblis masuk dalam kehidupan kita dan di dalam keluarga kita, ke generasi kita, dia ada pijakan di situ. Jadi dia diberi otoritas di situ dalam kehidupan kita. Sehingga roh jahatnya bekerja. Nah, kita melihat saudara, apalagi yang berikutnya, yang bisa mengikat dan membawa kutuk, itu pengalaman traumatik. Jadi pengalaman traumatik, reaksi negatif pada hati terluka. Biasanya ketika hati kita terluka, ketika kita sedang ketakutan, ya, dan kemudian banyak sekali hal-hal yang terjadi dalam hidup kita. Jadi reaksi negatif pada hati terluka dapat membuka pintu akan ketakutan yang tak jelas dalam kehidupan kita, yang mungkin akan berlanjut mengikuti pada keturunan kita. Contoh, seseorang yang pernah mengalami tabrakan mobil, ada trauma dan roh ketakutan yang masuk ke dalam kehidupan pribadinya. Takut mengadakan perjalanan, tidak aman ya dalam dirinya, bahkan duduk dalam mobil pun dia takut. Saya punya teman juga ya, karena ketakutan ya naik pesawat, walaupun dia banyak uang dia tidak mau naik pesawat ya karena takut sekali ya. Dan roh ketakutan itu akan diteruskan ke generasi kepada generasi. Jadi rasa takut di area yang lain, takut kehilangan orang, dikasihi, takut disakiti. Jadi pengalaman tragis juga akan menjadi pengalaman traumatik yang bisa membawa orang pada ikatan. Nah, saudara, waktu saya masih di Kalimantan, jadi pada waktu saya di Kalimantan, anak saya yang laki-laki, ya kebetulan di belakang rumah itu ada seperti sungai, bukan sungai ya, seperti kuala ya apa ya, sungai ya, sungai kecil. Dan anak saya main-main di situ. Kebetulan saya lagi tidak ada di rumah, suami saya ada di dalam. Dia main sendiri, dia turun, dia main. Jadi dia taruh dia taruh ada tas seperti tas di di depannya, dia taruh di depan, kemudian ada seperti gayung di situ. Dan ternyata waktu dia main begitu, dia main-main, jadi dia sudah kakinya tinggal begini. Jadi kepalanya sudah di air, tetapi kakinya yang Jadi untung tetangga saya itu lihat dia. Waktu itu memang siang ya, tetangga saya melihat dia, dan anak saya gara-gara itu dia takut sekali dengan air. Jadi dia tidak mau berani pergi ke sungai, dia nggak berani pergi ke laut ya, karena trauma itu. Waktu itu sekitar umur berapa ya? Sekitar umur 4 atau 5 tahun. Jadi saudara, itu pengalaman-pengalaman traumatik. Jadi ini juga menjadi ikatan sehingga mengalami ketakutan, dan ketakutan itu akhirnya bukan hanya takut seperti itu, bukan hanya takut itu, tapi ketakutan yang merambat. Nah, kemudian kita melihat kutuk itu juga bisa masuk lewat perdukunan. Jadi kutuk perdukunan adalah pintu masuk untuk ikatan dalam keluarga. Nah, tadi malam ini kebetulan ini terjadi tadi malam. Saya baru bawa tentang pelajaran ini. Jadi tadi malam sekitar jam 11 malam saya ditelepon sama teman saya. Bu, katanya, ini ada anak satu datang di rumah ini, Bu. Sudah berapa kali? Sudah 5 kali ini kerasukan, katanya bilang gitu. Kami bawa ke rumah Ibu ya. Ya boleh, silahkan. Di jam 11 malam, baru tadi malam. Jadi waktu dia datang, waktu bilang, oke, kita bawa ke rumah Ibu Suryani. Tiba-tiba itu kakinya ditahan sama iblis, ya, jadi kaku. Jadi mereka gotong itu anak dan pergi ke rumah saya. Dan kemudian kami layani, ada beberapa dengan kakaknya ada. Jadi baru kami doakan. Jadi anak ini kemudian bermanifestasi, dia katakan, keluar, saya bilang, di dalam nama Tuhan Yesus kau harus keluar dari anak ini. Jadi rupanya nih anak beberapa hari, jadi melihat
makhluk-makhluk ya. Jadi ternyata ketahuan dari pelayanan tadi malam itu, jadi ada orang yang cari tumbal. Jadi tumbal untuk ya kekayaan. Jadi daerah sana ada pesugihan. Jadi pesugihan yang memang cari tumbal. Nah, kita melihat di sini saudara, ini perdukunan, ini okultisme. Jadi sekali lagi saudara, ini sangat-sangat membuat hidup kita terikat dan dalam kutuk. Jadi waktu kami layani, kami berdoa dan puji Tuhan anak ini kemudian dilepaskan. Nah, kita melihat lagi saudara, mari kita lihat sekurangnya ada tiga cara kerjanya. Yang pertama, ya, bagaimana kutuk itu bisa masuk. Tadi kita sudah lihat ada beberapa praktek-praktek yang dibuat sehingga ikatan dan kutuk itu masuk, dan kemudian cara kerjanya ada tiga. Yang pertama ini perkataan yang mengutuk diri. Nah, ini lagi perkataan yang mengutuk diri. Nah, biasanya perkataan-perkataan ini sering dikeluarkan saat orang tertekan, marah, dalam kebencian, sakit hati, kekecewaan, atau putus asa. Sehingga dia ucapkan kata-kata yang negatif mengenai dirinya, penampilannya, emosinya, dan kemudian ini membuka celah bagi dirinya sendiri. Dan kutuk ini akan menghalangi kemampuannya untuk berinteraksi dengan orang lain dan menikmati kehidupannya. Nah, contoh-contohnya yang mengutuk diri seperti ini. Saya enggak mau seperti orang tua saya. Biasanya mereka ini adalah orang-orang yang broken home. Kemudian kita melihat anak saya kurang ajar, saya nggak akan punya anak. Ya. Saya nggak akan mau lagi, saya nggak mau punya anak yang kurang ajar. Dan ataupun saya nggak mau menikah karena melihat saya benci sama laki-laki karena papa saya jahat. Saya tidak tahan melihat mama saya diperlakukan kasar sama papa saya. Jadi saya tidak mau menikah. Dan saya pernah melihat satu orang, ini mahasiswa saya dulu di sekolah Alkitab. Dia benci sekali yang namanya perempuan. Jadi setiap teman-teman perempuan itu disakiti ya dengan kata-kata pedas. Ternyata setelah diselidiki karena mamanya itu meninggalkan dia sejak dia masih kecil. Tadi kita melihat ada banyak perkataan-perkataan ya. Saya benci laki-laki, saya benci perempuan ya. Saya tidak akan tunduk kepada suami. Saya melihat mama saya terlalu tunduk sama papa saya sehingga diperlakukan tidak adil dan macam-macam. Jadi saudara, ini perkataan-perkataan yang keluar dari mulut. Dan ini akhirnya saudara mengikat kita sendiri. Dan yang kedua itu adalah ini kutuk ini menjalar kepada generasi. Kutuk dapat terjadi karena bersedia atau berjanji untuk menanggungnya. Kita melihat di dalam Matius pasal 27 ayat 25, dan seluruh rakyat itu menjawab, biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami. Jadi kita lihat bagaimana ketika Tuhan Yesus diadili oleh, kita lihat ya, diadili dan kemudian tidak terdapat kesalahan. Kita baca saja ya Bu ya, kita lihat di dalam Matius pasal 27, kita mulai lihat dari ayat di atasnya dulu Bu. Saya minta tolong Bu. Ya. Matius pasal 27. Halo Ibu. Matius 27 ayat 24 ya Bu. Ya, mulai dari ayat 23 ya. Oke. Matius 27 ayat 23 sampai 25, demikian firman Tuhan. Katanya, tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya? Namun mereka makin keras berteriak, ia harus disalibkan. Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia,
malah sudah mulai timbul kekacauan. Ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri." Dan seluruh rakyat itu menjawab, "Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami." Ya. Nah, saudara kita melihat, jadi ini cara masuk ya Pak, cara kerjanya. Jadi yang pertama ini semuanya dengan perkataan ya saudara. Ini betul-betul ya dari perkataan ya, dari bagaimana kita lihat tadi perkataan dan tindakan ya. Jadi perkataan yang sia-sia ketika kita kecewa dan yang pertama itu ya, kecewa dan kemudian sakit hati. Kadang-kadang kalau orang sakit hati, kecewa, kita sembarang aja ngomong, hati-hati saudara. Iblis dengar ya. Dan itu saudara akhirnya mengikat kita. Dan kemudian juga kita berani bersumpah di sini dikatakan. Jadi ketika Pilatus mengatakan orang ini tidak Tuhan Yesus tidak terdapat kesalahan. Tapi mereka mendesak supaya Yesus disalibkan. Dan apa kata mereka? Dan seluruh rakyat menjawab, biarkan darahnya ditanggung atas kami dan atas anak-anak kami. Dan itu benar. Dan kita melihat bagaimana akhirnya bangsa Israel terserak di mana-mana. Kita lihat bagaimana pada waktu zaman Hitler ada 6 juta orang yang mati dan sebagainya dan mereka teraniaya. Ya, saudara, jadi kita melihat darahnya tertanggung atas kami. Ini ucapan. Kemudian kita melihat juga lewat jampi-jampi, lewat mantra yang dilakukan pada pribadi dan keluarga. Jadi mereka yang melibatkan diri dalam praktek okultisme, kuasa-kuasa gelap, ya, yang dengan sengaja membuka celah ikatan dan kutuk bagi pribadi dan keluarga mereka. Nah, kita lihat lagi. Yang berikutnya juga adalah ini cara kerjanya. Menghadirkan warisan keluarga berupa benda dan ini adalah merupakan kekejian bagi Tuhan. Nah, contohnya barang pusaka keluarga ya. Dan mereka berpikir barang pusaka ini adalah yang memberikan perlindungan, kemudian memberikan keuntungan yang telah dipersembahkan kepada ilah lain. Jadi ini adalah akibat daripada praktek okultisme. Minggu lalu juga saya sudah ceritakan bagaimana ada satu keluarga ya, mereka menurunkan pedang yang sudah ratusan, sudah beberapa generasi. Kemudian udah beberapa generasi, kemudian diadakan ritual dan kemudian pedang ini diwarisi dari satu keluarga dan terus seperti itu. Dan setiap orang yang diwarisi yang memegang barang itu, anak gadisnya mati umur 20. Dan kemudian untung Tuhan menyelamatkan ya satu orang ini dan kami doakan sehingga anak gadis yang 25 tahun ini kemudian diselamatkan, jadi barangnya diserahkan, dibakar dan kemudian mengadakan pemutusan. Puji Tuhan. Jadi anak gadis ini tidak jadi mati ya. Dan satu kali lagi saya ingat pada waktu saya pelayanan di Kalimantan. Jadi ini Bapak luar biasa. Kalau saya lihat luar biasa ya, saya lihat luar biasa. Karena suami istri ini selalu mengundang hamba-hamba Tuhan. Karena dia seorang majelis dan melayani juga. Dan dia kebetulan usaha daging babi ya, B2. Jadi setiap kali hamba-hamba Tuhan diundang makan. Dan saya dengan suami saya juga sering diundang makan. Ayo Bu, ini ada babi panggang. Ya. Pokoknya diajak, wah luar biasa ya, baik sekali ya di mata saya. Tapi satu ketika tiba-tiba ini Bapak sakit terus sakit. Sudah diperiksa ke dokter, sudah ke Pontianak, sudah kemana-mana. Tapi dokter bilang tidak ada sakitnya. Jadi tidak ada sakit. Jadi kami mulai berdoa, dia undang hamba-hamba Tuhan berdoa. Jadi pada waktu kami berdoa, apa yang jadi? Saya dipanggil dan ya, gembalanya juga, saya bukan gembalanya ya, karena teman. Jadi gembalanya juga dipanggil, jadi kami mulai berdoa. Kami mulai berdoa. Kemudian Tuhan nyatakan bahwa ketika membangun rumah ini,
Bapak ini taruh seperti paku di 4 penjuru rumahnya. Jadi saya bilang, "Bapak, waktu bangun rumah ini Bapak taruh jimat di bawah, rumah Bapak." Terus kata gembalanya, "Enggak, Bu, orang saya yang taruh peletakan batu pertama." Oh, sudah. Jadi, ya udah kalau begitu. Terus besoknya kami kumpul. Jadi kami kumpul beberapa hamba Tuhan, kami mulai berdoa, 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 nyembah, nyembah, nyembah. Karena Bapak ini sudah, putus asa karena sudah kemana-mana tidak juga sembuh-sembuh. Akhirnya berdoa, berdoa. Jadi luar biasa. Jadi, jadi saya bilang waktu kita berdoa, saya serahkan kepada Ibu Suryani, jadi kami berdoa dan saya dinyatakan oleh Tuhan, "Bapak ambil jimat-jimat Bapak yang ada di lemari." Lalu istrinya ambil. Saudara mau tahu? Itu jimat 1 bakul. Bilang, "Ini Ibu bukan saya punya," katanya. "Tapi ini dari keturunan keluarga kami, Bu," katanya. Ini kemarin beberapa bulan yang lalu, abang saya meninggal. Jadi ini adalah peninggalan dari abang saya. Dan ini saya diwariskan untuk pegang ini. Nah, Bapak berikutnya yang akan meninggal, saya bilang. Jadi setelah dibakar, setelah ada pelepasan dan kemudian pengakuan dan puji Tuhan, itu sudah lebih dari berapa belas tahun yang lalu ya, Bapak ini segar bugar dan hidupnya merdeka di dalam Tuhan ya. Jadi kita melihat di sini bahwa menghadirkan sesuatu. Jadi kita sayang, ini barangnya sayang. Ini warisan leluhur, ya ini barang antik, ini tempat apa ya, ini warisan dari keluarga. Tetapi kita tidak menyadari bahwa ini adalah benda-benda yang memang ada kuasa kegelapan di dalamnya. Nah, kita melihat yang berikutnya itu adalah bagaimana kita harus memutuskan ini. Nah, keputusan kepala rumah tangga ini sangat penting, para bapak. Ya, para bapak. Sebelum itu, Bu, ya di atas. Jadi ya di atas lagi. Jadi keputusan kepala keluarga, para bapak. Keputusan para kepala rumah tangga, suami atau bapak keluarga sangat penting. Karena mereka adalah kepala dan pemimpin rohani iman keluarga. Jadi banyak kali kutuk keturunan karena keterlibatan orang tua, bapak dalam okultisme atau ajaran sesat dengan menghadirkan para orang pintar, dukun ke rumah, meramal, baca tangan, pegang jimat-jimat yang dilakukan. Bahkan anak-anak ketika mau berangkat, ketika anak-anak mau Ibu suaranya hilang ya, Bu? ya ini minta maaf ada telepon masuk ya bagaimana Ya, supaya Putus-putus suara Bu Suryani. iya, suaranya mendem gitu. Kepental ya, Ibu Suryani Iya, ya? terpental Bu Suryani. Oh Terpental. iya, baik, baik. Kita tunggu ya, Bapak Ibu. Mungkin jaringannya ya, yang tidak stabil. Kita tunggu Bu Suryani ya Bapak Ibu. Coba saya chat ya. Sebentar ya, Bapak Ibu.
Buat Suryani udah masuk lagi, Bu. Ah ya, oke, saya kasih host ya. Ya, ya silakan Ibu. Sudah dikasih host ya, Bu. Mana Ibu Suryani? Ya, monitor Ibu, sudah dikasih host ya. Oke. Oke, Iya. jadi kita sudah kedengeran suara saya? Sudah Maaf. Ibu. Ya, Sudah. jadi kepala rumah tangga. Jadi bagaimana keputusan kepala rumah tangga harus berdiri sebagai imam, ya. Jadi karena mereka yang melakukan, mereka yang membawa, ya bapak-bapak, orang tua yang membawa ini masuk, kutuk dan ikatan itu masuk. Jadi mereka yang sudah bertobat dan mereka yang sudah percaya sama Tuhan, mereka harus berdiri memutuskan ini ya untuk keluarganya sebagai imam. Nah, kita lihat yang pertama dalam persiapan untuk ini, kita melihat slide yang berikutnya ya Bu ya. Nah, jadi buang semua benda-benda. Jadi buang semua objek dari penyembahan yang dipakai. Ya, jangan sayang. Ada orang sayang. Ada orang bilang gini, aduh, ini barang penyembahan kakek saya. Saya sayang sama kakek saya. Rasanya saya tidak hormat kalau seandainya saya buang ini, saudara. Nah, itu tipuan iblis, saudara. Jadi buang semua benda berupa apapun yang saudara yakin ketika Tuhan sudah singkapkan bahwa itulah penyebab dari semuanya. Buang. Kemudian tolak setiap keterlibatan okultisme, hipnotis, kedukunan, baca telapak tangan, dan semua jimat dan apapun yang tidak dikenal. Tolak itu semua. Jadi tolak semua pengajaran sesat, penyembahan dewa-dewa yang bertentangan dengan firman Tuhan. Kemudian percaya pada apa yang Tuhan Yesus telah buat pada kayu salib dan tolak akan ikatan kutuk yang dari nenek moyang, ikatan janji setia kepada Kristus. Kita kutuk-kutuk nenek moyang kita buang dan kemudian kita buat janji setia kepada Kristus. Kemudian kita mau menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Kristus dan memberikan persembahan, ya, mulai kita memberikan persembahan. Kalau dulu kita memberikan persembahan kepada roh-roh jahat, sekarang kita memberikan persembahan bukan hanya persembahan hidup kita, tetapi juga mempersembahkan harta kita supaya kita diberkati dan menjadi berkat. Dan berikutnya, langkah berikutnya itu adalah kita minta Roh Kudus tunjukkan ke area mana nenek moyang kita ada yang terikat. Dan catat. Jadi biasanya kita minta sama Tuhan, nanti Tuhan tunjukkan apa saja, dicatat ya. Jadi kadang-kadang yang kita sudah lupa sekali ya, kita minta sama Tuhan, memang ada beberapa pertanyaan-pertanyaan memang ya. Kemudian kita catat dan kemudian itu yang kita yakinin ya, bahwa itu titik di mana kita memulai melakukan perjanjian, terlibat di dalam kuasa-kuasa kegelapan, kita catat itu dan kemudian kita doakan untuk memutuskan semua kutuk dan ikatan itu. Nah, mari kita berdoa, ini ada doanya ya. Dan nanti mungkin kita bagi mereka yang ada di sini yang mendengar ya, kita berdoa. Tuhan Yesus, saya percaya bahwa Engkau telah mati di atas kayu salib untuk saya. Di atas kayu salib Engkau telah mencurahkan darah-Mu untuk membebaskanku dan setiap kuasa yang membelenggu. Darah-Mu tercurah untuk membebaskan saya dari cara hidup yang sia-sia, yang tidak berguna, serta membebaskan saya dari konsekuensi yang diturunkan pada saya dari nenek moyang saya. Hari ini saya nyatakan kemerdekaan saya karena apa yang telah Engkau buat bagi saya. Saya bertobat dan menolak setiap dosa dan pemberontakan dalam hidup saya, dan saya terima kemerdekaan saya dari konsekuensi dosa dan pemberontakan saya. Slide yang berikutnya. Saya bertobat dan menolak setiap dosa dan pemberontakan dalam hidup saya. Dari nenek moyang saya terima kemerdekaan
saya dari konsekuensi dari dosa dan pemberontakan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan oleh kuasa darahnya, saya ambil otoritas atas ikatan dan kutuk dalam hidup yang diturunkan dari nenek moyang. Saya patahkan setiap ikatan dan batalkan setiap kutuk yang dari semua pengaruhnya. Saya batalkan semua perjanjian kutuk, dedikasi, perbuatan dosa, trauma, argumentasi, perjanjian, sumpah dengan setan, dan yang memberi masuk pintu dari garis keturunan papa atau mama saya, termasuk kutuk yang datang dari yang lain, dari diri dan perkataan saya sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus dan oleh kuasa darah Kristus, saya patahkan semua kuasa dan pengaruh dari musuh yang berdampak pada kehidupan saya. Saya bebas karena Tuhan Yesus yang membebaskan saya. Amin. Jadi ini saudara, jadi doa yang contoh doa daripada pemutusan, mematahkan kutuk. Jadi seandainya papanya sudah meninggal ya, dan kemudian masih ada mamanya, jadi mamanya yang harus bertindak, orang tua yang harus bertindak untuk mematahkan, ya, memegang, mengambil, ya, berdiri, mengambil otoritas kembali. Dan saudara, ini harus perlu. Dan ada orang bilang gini, cukup kita terima Tuhan Yesus, semuanya beres. Saudara, ketika kita menerima Tuhan Yesus, ya, roh kita, ya, kita dilahirkan kembali, roh kita dihidupkan. Tetapi jiwa kita, perasaan, pikiran, perasaan, dan tindakan kita, itu diproses, saudara. Nah, tadi saya katakan bahwa ketika kita terlibat dengan kuasa kegelapan, di situ ada pijakan iblis. Nah, itu ya kita harus tolak. Yang namanya perjanjian itu harus diputuskan. Jadi luar biasa ya pada malam ini. Jadi bagi kita yang sedang menyaksikan atau yang nanti sedang menyaksikan, mari kita selidiki kehidupan kita masing-masing, pribadi kita dan keluarga kita. Tuhan mau ketika Tuhan memerdekakan kita, Dia mau supaya kita betul-betul merdeka dan hidup yang berkelimpahan di dalam Dia. Mari kita berdoa, mengucap syukur, minta Ibu Aling mengucap syukur untuk firman Tuhan yang kita baca, yang kita renungkan pada hari ini. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih dan puji syukur ya Bapak. Untuk kesempatan malam ini, kami bisa berkumpul di kelas Sema Adonai dan mendengarkan pengajaran firman Tuhan tentang patahkan kutuk generasi. Terima kasih ya Tuhan Yesus karena sudah membuka hati dan pikiran kami dan menerangi kami dengan roh kudus-Mu dan memberikan kami pengertian tentang arti dari kutuk generasi ini. Ya Tuhan, biarlah segala kutuk yang ada pada kami telah dipatahkan oleh kuasa darah-Mu dan dalam nama Yesus, dan ajarkan dan materaikanlah firman ini ya Tuhan di dalam hati pikiran kami, dan mampukanlah itu menjadi rema di dalam diri kami sehingga kami bisa melakukan yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan, dan kami bisa juga memberitakan dan mengajarkan, memberitahukannya kepada yang lain untuk tidak mengalami hal seperti yang diajarkan oleh Ibu Suryani ini. Dan berkatilah Ibu Suryani ya Tuhan yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, berkatilah pelayanannya lebih dan lebih lagi ya Tuhan sehingga menjadi berkat bagi banyak orang, pelayanan Ibu Suryani, dan juga berikanlah selalu berkat-Mu dan kesehatan bagi Ibu Suryani dan keluarga. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk pembelajaran firman malam ini. Doa ini kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih Bu Suryani atas pengajaran firman pada malam hari ini, bagaimana kita harus memutuskan kutuk generasi. Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab ataupun sharing dari pengalaman teman-teman yang ingin memberikan
sharing pengalamannya ataupun bertanya, nanti boleh raise hand, maka teman dari operator kami akan membuka mic dari teman-teman semua. Namun sebelum itu kita akan mendengarkan terlebih dahulu info Sema Adonai ke depan. Kan persilakan. Ya, baik. Terima kasih Ibu Christine. Baik Bapak Ibu sekalian, saya akan membacakan acara Sema Adonai ke depannya ya. Baik, dimulai dengan besok, hari Kamis, di tanggal 27 Juni 2024, di jam 21:10 waktu Indonesia Barat, di Sema Adonai akan kembali ada kelas pembelajaran firman ya Bapak Ibu. Dan kali ini kita akan belajar tentang materi konseling. Dan temanya ini adalah part kedua dari cemburu. Jadi part yang pertama sudah ya Bapak Ibu di minggu yang lalu. Dan yang menjadi narasumbernya seperti biasa adalah Ibu Evangelis Desi Tansil MTH dan moderatornya adalah Ibu Aling, saya sendiri. Kemudian selanjutnya di hari Jumat 28 Juni 2024 di pukul 17.00 waktu Indonesia Barat di Sema Adonai akan ada kembali kelas pembelajaran firman. Dan kali ini kita akan belajar tentang materi aspek kehidupan dengan tema kebutuhan sekunder dan tersier. Dan yang menjadi narasumbernya seperti biasa adalah Ibu Grace Sumilat, SMG, yang merupakan founder dari Jenius Cara Alkitab dan moderatornya adalah Ibu Deborah. Masih di hari yang sama ya Bapak Ibu, tetapi di jam 19.00 waktu Indonesia Barat, di Sema Adonai akan kembali ada kelas pengajaran firman dengan tema karya roh dalam kehidupan orang percaya. Dan ini adalah sesi yang pertama ya Bapak Ibu. Dan yang menjadi narasumbernya seperti biasa Pak Pendeta Daniel Palungan dan moderatornya adalah Pak Sam Siagian. Selanjutnya masih di hari yang sama dan ini adalah kelas Sema Adonai terakhir, ya pengajaran terakhir ya Bapak Ibu, itu di jam 21.00 waktu Indonesia Barat dengan materi buku sejarah penebusan seri ke-6. Dan ini sudah masuk sesi yang ke-6 ya Bapak Ibu dari buku sejarah penebusan seri ke-6. Dan temanya kali ini adalah 24 divisi penjaga pintu. Dan yang menjadi narasumbernya seperti biasa Pak Pendeta Dr. Yudi Lengkong MTH dan moderatornya adalah Ibu Heni. Selanjutnya ini adalah renungan pagi Sema Adonai ya Bapak Ibu, diadakan setiap hari mulai dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Dimulai dari jam 5.30 pagi dan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang sangat memberkati. Jadi Bapak Ibu sekalian untuk renungan pagi Sema Adonai, kemudian renungan pagi dari Bapak Gembala kami sendiri, yaitu Pak Pendeta Daniel Palungan yang diadakan setiap hari Jumat 1 kali dalam seminggu dan juga ibadah online Sema Adonai hanya Bapak Ibu dapat ikuti lewat channel Cahaya Firman karena tidak di-live-kan di channel-channel yang lain ya Bapak Ibu. Oleh karena itu bagi Bapak Ibu yang belum mensubscribe channel baru kami, channel Cahaya Firman, tolong subscribe channel YouTube baru kami, sehingga Bapak Ibu bisa mengikuti keseluruhan acara-acara Sema Adonai, terutama yang tidak di-live-kan di channel-channel lain. Dan juga tolong bantu share ya Bapak Ibu kepada yang lain, sehingga semakin banyak orang yang juga bisa mengikuti keseluruhan acara-acara Sema Adonai lewat channel Cahaya Firman. Dengan begitu, Bapak Ibu telah membantu channel kami, channel Cahaya Firman, untuk menjadi semakin berkembang dan menjadi berkat lagi bagi banyak orang. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya, Tuhan berkati. Saya kembalikan kepada Ibu Christine sebagai moderator. Silakan Ibu. Terima kasih Bu Aling. Selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab dan juga sharing. Jika ada teman-teman yang ingin sharing, kami persilakan untuk raise hand. Ya, silakan ya. Kalau ada mau sharing, ada pengalaman, silakan. Ya, jika ada teman-teman yang punya pengalaman tentang kutuk dalam generasi kehidupannya dan bagaimana mengatasinya, bisa menjadi kesaksian bagi semuanya. Oh, ini ada Bu Aling. Persilakan Bu Aling. Ya, terima kasih Ibu Christine. Ya, shalom, selamat malam Ibu Suryani. Ya, selamat malam. Iya, Ibu, saya mau menanyakan, kan ini tadi kan Ibu mengajar tentang jangan kita menyembah Allah lain, kemudian jangan pergi memberi perjanjian dengan
roh jahat gitu, seperti perdukunan segala. Nah, Ibu, ini tadi yang Ibu ajarkan itu khusus untuk orang yang sudah mengenal Yesus atau yang belum, Bu? Bagaimana dengan orang yang belum sama sekali mengenal ajaran kebenaran firman, lalu dia melakukan hal seperti itu? Ya, Bagaimana, Ibu? ya, Iya, terima kasih, Ibu Suryani. ya, ya, kalau yang orang belum mengenal sama sekali memang masih terikat ya, Bu ya. Itu ini mengenal ini khusus bagi mereka yang sudah percaya sama Tuhan, dan juga ya bagi orang yang belum percaya. Jadi untuk bagi orang yang belum percaya, kita memberitakan kabar baik ya. Jadi kita memberitakan kabar baik dan juga memberitakan tentang keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Tetapi juga sekaligus akhirnya Tuhan akan singkapkan, ada masalah-masalah yang terjadi ketika dia sudah terima Tuhan Yesus, dan kemudian setelah di dalam pertumbuhan. Nah, kita akan bisa melihat bagaimana ya ada masalah-masalah keluarga. Nah, itu akan ditunjukkan kepada Tuhan, dan sekaligus juga kita melayani untuk merdekakan mereka dari semua ikatan-ikatan ini. Nah, Ibu, bagaimana kalau orang tersebut dia belum sempat menerima Yesus, belum sempat menerima keselamatan, tapi dia melakukan hal-hal seperti yang tadi Ibu jabarkan ya, tapi dia sudah meninggal, bagaimana, Ibu? Ya, Bagaimana memang dengan generasi penerusnya, Bu, gitu loh maksudnya? ya, itu dia, Iya. itulah, itu dia. Ya, ya generasi berikutnya. Jadi memang bapaknya ya udah meninggal, tapi kan generasi berikutnya juga kan, ketika mereka mengenal Kristus ya ada bisa buat mereka bisa Pemulihan datang. ya, Ibu ya? Ya, kemuliaan, ya. Oh, jadi bukan berarti di sana kemudian di sini bagaimana, bukan. Jadi di setiap setiap generasi itu kan Tuhan kasih kesempatan untuk pertobatan ya. Ya, baik. Terima kasih, Ibu, untuk pencerahannya. Ya, Tuhan berkati. Ya. Baik, jika masih ada teman-teman yang ingin sharing tentang pengalamannya, kami persilakan. Beberapa hari yang lalu ini mengenai kesalahan ya. Yang tadi kan kita juga karakter. Jadi kita juga harus tahu. Jadi yang tadi yang kita sebenarnya ada dua ikatan, yaitu yang satu yang diwariskan. Kesalahan yang diwariskan ini kan. Nah, saya punya jemaat ya, jemaat, dan kemudian salah satu anaknya ini terlibat judi online. Jadi aduh kasihan sekali, sampai hutang, mamanya janda, sampai hutang sana hutang sini. Pokoknya sudah keluarganya berantakan karena judi online. Jadi kami berdoa bergumul sudah berbulan-bulan, kasihan ini. Berbulan-bulan tidak ada, kenapa ini? Jadi akhirnya kemarin waktu kami berdoa, ini baru kemarin lah, jadi kemarin tuh ada dua peristiwa terjadi ya. Ini kemarin jadi ibu ini datang sama saya, kemudian kami menangis di hadapan Tuhan, kita nyembah Tuhan, Tuhan ada apa? Tiba-tiba Tuhan singkapkan. Selama ini kami tidak pernah tahu ya, ibu ini juga nggak pernah cerita. Jadi waktu dalam doa itu tiba-tiba Tuhan nyatakan bahwa ini adalah karakter yang didapat dari keluarga, kutuk ikatan keluarga. Ternyata dia punya kakek ini penjudi berat. Baru sadar. Aduh, iya Bu, saya baru ingat. Apa saya itu penjudi berat. Untuk bangun rumah katanya, mau bangun rumah besar, bangun rumah, uang banyak. Jadi judi, habis satu malam. Jadi pekerjaannya itu dari muda sampai tua itu judi. Dan ibu itu nggak pernah cerita sama saya, dan dia juga lupa ya. Nah ini, jadi itu apa? Jadi sebenarnya ya pola hidup. Jadi pola hidup yang diwarisi anak-anak. Nah itu saudara. Jadi itu pola hidup. Nah itu juga harus di break ya, di break. Ya ada juga orang bercerai ya, nanti bercerai. Nah itu pola hidup. Jadi warisan apa yang kita berikan kepada anak cucu kita luar biasa.
Kalau Abraham memberikan warisan iman kepada Ishak dan kepada keturunannya ya. Jadi warisan apa? Dan demikian juga ketika orang itu tidak beriman kepada Tuhan, ya warisan kutuk ya. Kalau beriman kepada Tuhan, ya warisan itu berkat dan kelimpahan dan menjadi berkat. Dan sebaliknya, warisan yang kita berikan ke anak cucu kita ketika kita enggak percaya Tuhan dan terlibat dengan kuasa-kuasa kegelapan, dan itu membawa ikatan dan kutuk. Dan itu harus diputuskan. Dan akhirnya kami dapat kuncinya. Ketika dapat kuncinya itu, oh ini apa yang itu yang itu roh. Jadi spirit. Jadi spirit judi itu sebenarnya. Jadi spirit yang ditransferkan. Jadi ada spirit kuasa. Dia ada roh jahat itu roh dukun itu bukan roh judi itu warisan judi itu ya. Itu benar-benar nurun, saudara. Itu sebenarnya spiritnya, pola hidup. Dan itu yang harus di-break, diputuskan. Dan ketika kita telah menemukan itu, dan itu kita harus dealing dengan itu. Ya. Silakan, lagi yang lain. Saya kembalikan ke Bu Kristi. Terima kasih, Bu Suryani. Jika masih ada teman-teman yang ingin sharing, sepertinya sudah tidak ada, Bu. Mungkin Ya. akan memasuki sesi ketiga ya, Bu. Masih ada kita untuk Ya, terputus. masih. Ya. Oke. Baiklah, kita akan menunggu pada sesi yang ketiga minggu depan bagaimana kita terlepas dari kutuk generasi. Untuk menutup pengajaran firman pada malam hari ini, kami minta Ibu Suryani untuk memberikan satu closing statement-nya dan doa penutup dan doa berkatnya. Kami persilakan Bu Suryani. Ya, jadi saudara yang kekasih, jadi firman Tuhan patahkan kutuk generasi. Dan kita tahu bahwa ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, kepala iblis itu sudah remuk. Sekali lagi, kepala iblis sudah remuk, kuasanya sudah remuk. Hai maut, di manakah sengat? Jadi kuasa iblis itu sudah diremukkan di atas kayu salib. Yang ada di iblis itu adalah dustanya. Jadi orang-orang yang terlibat di dalam kuasa-kuasa kegelapan, ya, penyembahan berhala, kuasa kegelapan, semua itu karena tipuan, ya. Jadi ketika seseorang ditipu oleh iblis dan kuasa iblis berkuasa di dalam orang itu. Oleh sebab itu, saudara, kita lihat di sini kita harus terus bertumbuh, membangun hubungan kita terus-menerus dengan Tuhan. Dan saya percaya firman Tuhan mengatakan orang benar, anak cucunya akan perkasa di bumi, diberkati dan menjadi berkat. Nah, kalau ada di antara keluarga saudara, ya dari keluarga saudara, mungkin orang-orang dekat, teman, sahabat yang saudara lihat bahwa kehidupannya ada ikatan dan kutuk, mari kita menolong, kita berdoa buat mereka. Kita membantu mereka untuk melepaskan supaya mereka mengalami kemerdekaan di dalam Tuhan. Karena kita percaya kalau Tuhan memerdekakan seseorang, orang itu benar-benar merdeka. Mari kita terima berkat daripada Tuhan. Damai, sejahtera, sukacita yang melimpah-limpah dari Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis di dalam Roh Kudus senantiasa menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih buat Bu Suryani. Terima kasih buat pengajaran firman-Nya pada malam hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang telah hadir di Zoom Sema Adonai dan telah menyaksikan live streaming kami di YouTube Cahaya Firman. Kami tetap mengundang teman-teman untuk terus mengikuti acara pengajaran firman yang diadakan oleh Sema Adonai dan juga renungan pagi di pagi hari secara langsung di Zoom Sema Adonai ini. Kami mengucapkan terima kasih dan sampai bertemu kembali esok pagi di renungan pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, shalom, shalom.